dunia yang terus berubah ini, kita seringkali terjebak dalam pandangan sempit bahwa nilai, gelar pendidikan, jabatan, atau pencapaian materi adalah tolak ukur utama dari keberhasilan seseorang. Namun, dalam pandangan Islam, hakikat kesuksesan jauh melampaui sekedar pencapaian duniawi, tetapi juga akhlaknya, adabnya, etika dalam bersikap, dan karakter dalam menghadapi hidup. Mari kita bahas tentang indikator kesuksesan dalam pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama aku Najma Dihabilan di Saramlan dengan NIM 1010 124000326 dari kelas TT 4808. Nah, teman-teman yang insya Allah dinikmati oleh Allah, hari ini aku akan menyampaikan sedikit materi tentang tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang akhlak, adab, etika, dan karakter. Mungkin kita sering mendengar istilah-istilah ini, tapi kadang kita belum sepenuhnya paham atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam Islam, hal-hal ini bukan sekedar tambahan pelengkap, tapi bagian yang sangat penting dari keimanan dan keberhasilan hidup kita. Nah, sebelumnya apa sih makna dari akhlak, adab, etika, dan karakter ini? Jadi secara sederhana, akhlak adalah perilaku atau sifat batin yang tercermin dalam tindakan kita. Akhlak ini bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung bagaimana kita membentuknya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Hadis riwayat Ahmad. Yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, dari hadis ini kita bisa tahu bahwa tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk mengajarkan ibadah, tapi juga untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Nah, kemudian akhlak adalah tata krama atau sopan santun yang menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain, baik yang sebaya, lebih tua, atau lebih muda. Bahkan juga terhadap ilmu dan tempat kita belajar. Nah, tentang etika ini adalah aturan-aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dan karakter adalah sifat khas seseorang yang muncul dari nilai-nilai yang dia yakini dan dia amalkan. Jika kita bicara tentang akhlak ini adalah cermin keimanan. Jadi, teman-teman jangan kita kira bahwa orang yang rajin sholat, rajin puasa, itu pasti adalah orang baik kalau akhlaknya masih buruk. Bisa jadi ibadahnya diterima, bisa jadi juga enggak. Akhlak yang baik itu adalah bukti keimanan yang kuat. Nah, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin daripada pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Bisa teman-teman bayangkan, amal yang paling berat di hari kiamat nanti bukan hafalan Al-Quran, bukan juga jumlah sholat kita, tapi akhlak yang baik. Ini menunjukkan betapa penting kita menjaga sikap dan tutur kata kita. Nah, di dalam Al-Quran ada diabadikan akhlak Rasulullah dalam firman di surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala hulukin adzim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, subhanallah banget ya. Bahkan Allah sendiri yang memuji akhlak Rasulullah. Nah, artinya jika kita ingin menjadi umat Rasul yang sejati, maka kita harus meneladani akhlak beliau. Nah, jika kita bicara tentang akhlak sehari-hari nih, akhlak yang baik itu bukan cuma akhlak yang terlihat di dalam masjid atau saat kita di dalam mata kuliah agama gitu. Akhlak yang sejati itu adalah akhlak baik yang kita amalkan sehari-hari. Contohnya, tidak menyontek saat ujian, menghormati guru meskipun kita tidak suka mata kuliahnya, lalu tidak berkata kasar kepada orang tua atau teman sebaya, dan tidak menyebarkan keburukan orang lain, baik secara langsung atau di media sosial. Dan yang terakhir mungkin sopan kepada semua orang tanpa melihat latar belakang mereka. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Jadi,
Akhlak bukan hanya tentang bagaimana kita bisa berbuat baik pada sesuatu yang kita sukai, tapi juga bagaimana kita mampu mengendalikan diri agar tidak menyakiti orang lain atau hal-hal lainnya. Nah, kemudian pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Jadi banyak ulama terdahulu yang mementingkan adab daripada ilmu. Imam Malik ini pernah berkata kepada Imam Syafi'i muda, di mana pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Karena apa gunanya ilmu yang tinggi kalau misalnya kita tidak memiliki adab? Betapa banyaknya orang pintar tapi tidak punya adab yang justru akhirnya akan merusak diri dan merugikan lingkungannya. Laisa minna man lam yuwakkir kabirona wa yarham sogiro wa ya'rif li'alimina haqqahu. Hadis riwayat Ahmad. Yang artinya, bukan golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak para ulama. Nah, untuk terakhir teman-teman, membangun karakter yang baik bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang mudah. Ini butuh proses, usaha, dan kesabaran yang besar. Nah, karakter ini dibentuk oleh kebiasaan dibentuk oleh akhlak, dan akhlak ini akan dibimbing oleh iman. Jadi, jangan hanya fokus untuk menjadi orang pintar, pelajar, tapi jadilah juga orang yang santun, rendah hati, dan bisa menjaga lisan. Karena itulah sebenarnya ciri orang yang beriman. Khairukum ahsanukum khuluqan. Hadis riwayat Tirmizi. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, teman-teman, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, yang menjaga akhlak dan adab, serta menjadi pribadi yang mencerminkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah jujur dalam setiap perbuatan? Apakah kita sudah menghormati guru, orang tua, dan sesama? Sudahkah kita mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupan? Karena tanpa akhlak, ilmu bisa menyesatkan, kekuasaan bisa menindas, dan harta bisa menghancurkan.